Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian melakukan Allah, bolehkah kita memiliki khadam? Ya. Bolehkah kita menundukkan jin untuk berkhidmah kepada kita? Nah, teman-teman sekalian melakukan Allah, ini pertanyaan yang menarik ya. Dan juga pertanyaan ini berulang-ulang. Jadi sahabat sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada hal yang harus kita ketahui bahwa kalau kita lihat secara struktur penciptaan makhluk, ya, makhluk Allah, secara struktural manusia itu yang paling mulia, ya. Bahkan melampaui kemuliaan malaikat jika dia menjadi hamba khususnya Allah, ya. Jika dia mampu menundukkan hawa nafsunya, ya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan itu sebagaimana yang tertuliskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu isyarat maknanya bahwa yang mampu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, yang memakmurkan, itu hanyalah manusia, ya. Itu berarti kedudukan manusia ya jauh lebih mulia daripada malaikat. Siapa mereka? Ketika mereka mampu beribadah kepada Allah, menundukkan hawa nafsunya. Termasuk sahabat-sahabat sekalian, ya, sisi kemuliaan manusia itu kemudian bisa mengalahkan kedudukannya para jin. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa kita ini manusia jauh lebih mulia daripada bangsa dan kalangan jin. Bahkan ya, para jin itu ya pada hakikatnya itu sangat takut kepada kita manusia, ya, kepada mereka yang hati pikirannya terpaut kepada Allah, ya. Orang-orang yang berma'rifatullah. Maka rasa segan, rasa takutnya jin itu kepada manusia tergantung seberapa besar pengenalan manusia, ya, ma'rifatnya dia kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifatnya seorang manusia kepada Allah, semakin besar rasa hormatnya para jin kepada manusia itu. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, di antara mukjizat beliau adalah beliau mampu mengendalikan seluruh makhluk Allah, ya, baik itu manusia maupun dari kalangan jin. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya ma'rifatnya beliau kepada Allah. Inilah yang membuat jin dan bahkan seluruh makhluk Allah itu tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu dipertegas di dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis, ya, di hadapan Nabi Sulaiman, ingin menunjukkan ya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja yang perkasa, yang kuat, ya, sehingga beliau menyuruh Ifrit ya untuk memindahkan itu. Makanya Ifrit kemudian menawarkan bantuan kepada Nabi Sulaiman. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya, wahai raja, tuan raja, yaitu kepada Nabi Sulaiman, aku Ifrit dari kalangan jin akan memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di hadapanmu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ya. Ini menunjukkan bahwa boleh secara hukum fikih itu seorang manusia memiliki khadam dari kalangan jin, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya sebenarnya ada di dalam ayat ini, yaitu semakin tinggi pengetahuan kita kepada Allah, semakin kita sadar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi rasa hormatnya para jin kepada kita. Ya, artinya apa? Dalam artian begini, orang-orang yang sudah mengenal Allah, ya, dia tidak akan berpengaruh ke sisi tauhidnya. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang tertimpa kepadanya, orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang mengenal Allah, tidak akan bergeser sedikit pun keyakinan dia kepada Allah. Ketika dia sakit, ya, dia berobat kepada dokter, ya, dia pergi untuk berobat kepada dokter, minta obat dan sebagainya, ya, hanya sebagai sebab wasilah, karena dia sadar bahwa yang menyembuhkan penyakit itu bukan para dokter,
bukan obat itu, tetapi dia sadar sebagaimana yang membuatnya dia sakit adalah Allah, juga yang menyembuhkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki khadam. Secara fikih boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, kapan itu? Ketika pengetahuan dia, ya, makrifat dia bertambah kepada Allah. Tapi ketika kita di awal-awal ingin meniti jalan menuju Allah, ya baiknya jangan dulu kita pakai khadam. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan kita, makrifat kita kepada Allah membuat si jin ini mampu mengendalikan kita. Ya. Bahkan, ya mohon maaf, bisa mempengaruhi tauhid kita. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Allah, bagi orang-orang yang sadar akan Allah, dia tidak akan berpengaruh sedikit pun. Bahkan ketika dia menundukkan jin, karena dia faham bahwa semuanya ini hanyalah wasilah, ya, yang mutasarrif, hakikatnya yang menggerakkan semuanya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau dia sakit, dia pergi ke dokter, dia faham, dia mengerti, dia sadar bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah dan bukan si dokter. Maka orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, orang-orang atau kita manusia yang punya pengetahuan tentang Allah seperti ini, ya, khodam pun, para jin pun akan tunduk kepada kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mulakan Allah. Jadi secara hukum fikih, ya, tidak apa-apa, ya. Tapi dengan catatan tadi, ya, sudah seberapa kenal kita kepada Allah. Semakin kita kenal kepada Allah, maka boleh-boleh saja, sah-sah aja kita memiliki khodam. Tetapi kalau kita masih minim pengetahuan kita, apalagi baru meniti jalan spiritual seperti ini, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka secara hukum hakikatnya baiknya tak perlu kita kemudian untuk memiliki khodam. Kenapa? Khawatir khodam ini akan menjadi penghalang, ya, untuk sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alih-alih kita usul kepada Allah, ternyata itu adalah mainan jin, ya, khayali, ya, khayalan yang dibuat oleh jin itu. Maka bagi kita yang baru menapaki jalan ini, ingin berhijrah menuju kepada Allah, baiknya tidak perlu seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.